Keluarga korban pembunuhan sadis histeris lihat tersangka saat pers rilis di Mapolres Medan. Ulos di Pematang Siantar mulai bangkit di masa adaptasi kebiasaan baru. Polresta Tapanuli Selatan panen raya jagung. Selamat malam pemirsa, selain cuplikan berita tadi kami juga akan menyajikan informasi menarik lainnya. Bersama saya Budi Arti, pemirsa inilah Sumut hari ini malam selengkapnya. Kita ke informasi pertama. Pemirsa, ibu dari remaja yang menjadi korban pembunuhan sadis, histeris dan jatuh pingsan ketika tersangka pembunuh anak kesayangannya dihadirkan dalam press release di Mapolres Tabes Medan. Polsek Medan Sunggal berhasil menangkap 3 pelaku perampokan dan pembunuhan berencana terhadap seorang remaja wanita dengan mempengaruhi korbannya melalui media sosial. Ketiga tersangka yang ditangkap ini masing-masing berinisial GP alias B, AR dan serta ibu rumah tangga muda inisial YF berusia 17 tahun. Ketiga tersangka ditangkap di Kota Kisaran, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara. Ketiganya ditangkap atas dugaan perampokan dan pembunuhan sadis berencana terhadap remaja berinisial REF 18 tahun pada 2 November 2020 lalu di Kecamatan Sunggal, Kabupaten Deli Serdang. Ibu korban yang hadir di Mapolres Tabes Medan tidak dapat menahan kesedihannya dan pingsan saat ketiganya dihadirkan dalam press release tersebut. Kapolres Tabes Medan Kombes Pol Riko Sunarko menyebutkan, berdasarkan penyelidikan dan penyidikan yang dilakukan tim Reskrim Polsek Medan Sunggal, ketiganya mengaku membunuh untuk menguasai kendaraan korban. Modus yang mereka lakukan berawal dari rayuan tersangka YF, ibu rumah tangga yang masih berusia 17 tahun, saat berkenalan dengan korban di media sosial. Korban terpancing untuk bertemu di suatu tempat dengan mengendarai sepeda motor. Saat hendak berangkat, tersangka YT mengajak AR untuk menemani dan mereka bertiga berboncengan. Dalam perjalanan, tersangka AR menusuk leher korban. Meskipun terluka dan terjatuh, korban memberikan perlawanan. Tersangka GP alias B yang mengikuti mereka dari belakang dengan sepeda motor membantu AR menikamkan obeng hingga korban tidak lagi bergerak. Ketiganya kemudian kabur membawa sepeda motor dan harta korban. Korban kemudian ditemukan masyarakat sudah dalam kondisi meninggal dunia dengan 40 luka tusukan. Dari hasil penyelidikan, petugas melakukan pengejaran dan menemukan barang bukti berupa pisau, obeng, dan sepeda motor korban serta mengamankan ketiga tersangka yang melarikan diri keluar kota. Tersangka GP alias B terpaksa ditembak karena saat penangkapan memberikan perlawanan kepada petugas. Ya, perempuan ada di tengah, ditusuk langsung ke bagian leher dengan pisau. Setelah ditusuk bagian leher, korban jatuh. Setelah korban jatuh, ternyata korban melakukan perlawanan. Korban berdiri melakukan perlawanan, kemudian tersangka ketiga yang mengikuti dari belakang menggunakan kendaraan lain, menggunakan obeng, membantu rekannya menusuk korban berulang-ulang. Ketiga tersangka kini masih menjalani pemeriksaan intensif untuk mengetahui kasus lain yang sudah dilakukan komplotan remaja tersebut. Terhadap ketiga tersangka dijerat dengan pasal berlapis dengan pasal 340 Junto 338, pasal 365 KUH Pidana dengan ancaman hukuman mati. Wahyu Pratama melaporkan untuk Evarina TV. Sementara itu pemirsa, 2 remaja pelaku pencurian kendaraan bermotor berhasil diamankan Polsek Percun Setuan Medan. Mereka ditangkap usai aksi mereka terekam kamera pengawas. Kepada polisi mereka mengaku sudah beraksi mencuri kendaraan bermotor sebanyak 10 kali. JDS dan MS ditangkap personel Polsek Percut Setuan setelah video aksi mereka mencuri sepeda motor berhasil terekam kamera CCTV dan viral di media sosial. Tak perlu waktu lama, 2 pelaku yang masih berusia remaja ini pun berhasil ditangkap di Jalan Padang, Medan Tembung pada 4 November 2020 lalu bersama 3 unit sepeda motor hasil curian. Terakhir, 2 tersangka bersama komplotan beraksi menggasak sepeda motor milik jemaah Masjid Taqwa yang sedang melaksanakan sholat Isya. Dari hasil penyelidikan, keduanya mengaku telah 10 kali beraksi mencuri sepeda motor milik warga yang ditinggal terparkir dengan modus merusak kunci stang.
Dari hasil keterangan tersangka telah melakukan pencurian sepeda motor kurang lebih sebanyak 10 kali. Ini masih didalami, kemungkinan bisa bertambah. Tersangka masih di bawah umur dan bukan residivis. Ancaman hukuman, Bang? Ancaman hukuman 363 7 tahun. Saat ini kedua pelaku tersebut masih ditahan di ruang tahanan Polsek Percut Setuan untuk penyelidikan dan pengembangan kasus. Polisi juga tengah memburu anggota komplotan lain serta penadah barang hasil curian komplotan tersebut. Daniel Pekuali melaporkan untuk Eva Rina TV. Informasi lainnya, pemirsa, petugas patroli Bea dan Cukai Tanjung Balai berhasil selamatkan kapal tongkang yang membawa puluhan TKI ilegal nyaris karam di perairan Sei Berombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Petugas Bea Cukai Tanjung Balai yang sedang berpatroli berhasil menyelamatkan kapal tongkang yang nyaris karam, membawa puluhan TKI ilegal di perairan Sei Berombang, Labuhan Batu, Sumatera Utara. Kapal tersebut terombang-ambing di lautan lepas. Para TKI ini terdiri dari 16 laki-laki, 4 wanita, dan 2 balita yang berhasil diselamatkan petugas patroli Bea Cukai Teluk Nibung. Petugas juga mengamankan 3 ABK. Kemudian para TKI ilegal dilakukan pemeriksaan kesehatan dan rapid test dan hasilnya non-reaktif. Begitu juga dengan pemeriksaan barang bawaan, petugas tidak menemukan barang terlarang. Menurut Safran Ali, salah seorang TKI ilegal, kapal mereka terombang-ambing di lautan selama 2 hari dan mereka makan seadanya sambil menahan rasa lapar. Hal ini diperparah dengan kondisi kapal tongkang yang bocor dan nyaris tenggelam di dalam situasi gelap gulita di tengah lautan. Gimana? Tongkang itu bocor. Terus? Jadi bocor, langsung hampir tenggelam. Nah, jadi setelah itu kami timba air bersama-sama dengan kawan-kawan. Kita buat lagi ditimba lah, mana mungkin lah kita bisa timba. Air laut yang masuk kita dengan tenaga keluarkan kan tidak mungkin. Iya, terus diselamatkan oleh kapal. Tapi diselamatkan oleh, alhamdulillah datanglah Bapak kita Bea Cukai datang ke sana, kami langsung selamatlah semuanya. Kami sangat terima kasih sekali kan. Aturan kami tak berenang, sekarang aturan kami berenang jadi tak berenang lagi kan, itulah macam. Sementara itu, para TKI ilegal diserahkan ke pihak imigrasi Tanjung Balai Asahan guna proses lebih lanjut sebelum dipulangkan ke kampung halamannya masing-masing. Lakukan pemeriksaan sesuai dengan standar SOP yang kita lakukan terhadap teman-teman yang membawa barang. Kita lakukan pemeriksaan barangnya, termasuk pesanan orangnya. Selanjutnya, sesuai dengan protokol COVID, kita mengundang koordinasi dengan KKP KKP untuk dilakukan rapid test untuk kepada seluruh awak ABK dan juga penumpang yang kita tadi sebutkan sebagai TKI. Sehingga hasil yang keluar dari teman-teman KKP tadi, semua yang ada di dalam kapal tersebut, 22 orang TKI plus 3 orang ABK-nya, krunya itu dinyatakan non-reaktif semua. Wanda Pratama melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, pandemi COVID-19 sangat berdampak kepada pelaku UKM termasuk para penenun ulos maupun penjual ulos. Namun di masa adaptasi kebiasaan baru, penjualan produk ulos mulai kembali menggeliat di Pematang Siantar, Sumatera Utara setelah kembalinya masyarakat menyelenggarakan pesta adat. Berikut informasinya untuk Anda. Pemirsa, saat ini saya sedang berada di Pasar Horas Jaya, Kota Pematang Siantar, yang merupakan salah satu sentral penjualan kain ulos yang ada di Pematang Siantar. Sebelumnya, kain ulos di masa pandemi mengalami penurunan minat pembeli. Namun di masa adaptasi kebiasaan baru saat ini, seperti apa sih geliat kain ulos ini? Di masa adaptasi kebiasaan baru ini, pemerintah telah mengizinkan para pelaku usaha untuk beraktivitas kembali. Tentunya dengan wajib menerapkan protokol kesehatan agar memutus mata rantai penyebaran COVID-19. Untuk itu, saya mendatangi salah satu kios pelaku UKM yang ada di Pematang Siantar, tepatnya di Pasar Tradisional Horas Jaya, Pematang Siantar. Ya, saya mendatangi kios ulos. Pasalnya, ulos adalah salah satu kain khas Batak Toba yang juga menjadi oleh-oleh khas dari Pematang Siantar.
Kios ulos ini bernama Kian Ulos yang dirintis sejak 26 tahun silam, tepatnya tahun 1994, oleh seorang wanita bernama Foni Sitanggang. Tak hanya menjual berbagai jenis kain ulos, Kian Ulos juga menjual pakaian wanita dan pria berbahan dasar ulos. Hingga saat ini, Foni Sitanggang berhasil menjadikan ulos sebagai kebutuhan sehari-hari masyarakat dengan memberdayakan para penenun yang dasarnya seorang ibu rumah tangga. Kita awalnya keprihatinan yang sangat dalam melihat para penenun. Para penenun, mereka bertenun hanya motif tertentu yang telah ada di pikirannya, jadi terbatas kan. Istilahnya kalau seminggu dia bertenun sekitar 7 atau 8 potong, nah tentu harganya juga udah terpatok. Untuk mengembangkannya mereka nggak bisa, untuk menambah ekonominya nggak bisa, terpaksa kita bantu. Caranya kita ajak mereka kerjasama merombak motif-motifnya ini tadi. Seperti ini dulu kan pakai mata-mata, kita hilangkan mata-matanya, benangnya dulu kasar, sekarang kita haluskan sehingga dia mendapat bahan seperti ini ya. Bahannya, nah ini bahannya ini, ini bahan tenunnya. Yang dulu ulos sekarang udah seperti ini kan. Nah ini kan sudah seperti ini, kita tinggal mengembangkan ini. Dari sini kita buat baju jas, blazer, rompi, kemeja, dasi, dress, rompi panjang. Kita banyak dapat menghasilkan dari satu produk. Kalau dulunya kalau ulos ini kan satu aja, tidak ada berfungsi. Dia sampai di pesta selesai di lemari. Setelah kita rombak, kita ikut mereka kerjasama, ini hasilnya jadi banyak. Tentu pelebaran lapangan kerja. Namun penjualannya menurun drastis saat wabah COVID-19 merebak. Foni Sitanggang mengaku di bulan April hingga Mei, aktivitas berjualan dihentikan dan merumahkan para penenun dan pekerjanya. Meski pekerja dirumahkan, mereka tetap diberi kegiatan dengan membuat masker berbahan dasar ulos. Para penenun kebingungan, kewalahan, karena produk yang mereka kerjakan sudah ada, tapi datang pandemi langsung tidak bisa kita gunakan, tidak bisa kita tampung karena kita pun para teman-teman para pedagang kan nggak bisa aktif jualan. Jadi kasihan mereka semua menyimpan barangnya, sementara mereka butuh makan. Terpaksa mereka juga mencari yang mau menampung dengan harga jauh di bawah pasar. Kini, di masa adaptasi kebiasaan baru, geliat ulos kembali menunjukkan perubahan. Meski penjualan tidak semeroket sebelum pandemi, namun Foni Sitanggang tetap semangat untuk berinovasi, mencari ide-ide menarik mengembangkan produk berbahan dasar ulos. Ya pemirsa, di masa adaptasi kebiasaan baru ini ternyata geliat kain ulos sendiri sudah mulai meningkat dibandingkan di masa pandemi COVID-19. Saya Siti Isniani Nur melaporkan untuk Evarinatif. Informasi selanjutnya, pemirsa, sejumlah sekolah di Batubara, Sumatera Utara membuat sendiri face shield atau pelindung wajah yang dibagikan kepada para siswa untuk digunakan saat mengikuti kegiatan belajar mengajar secara tatap muka. Seperti yang dilakukan di SD Negeri 14 Desa Mangkai Baru, Kecamatan 50, Batubara ini. Para guru membuat ratusan pelindung wajah untuk dibagikan kepada seluruh siswa yang mengikuti KBM tatap muka. Bahan-bahan yang digunakan untuk membuat pelindung wajah ini pun terbilang sederhana, terdiri dari plastik sampul, busa, dan tali karet. Kepala Sekolah SD Negeri 14 Desa Mangkai Baru, Rilan Kastoyo, mengatakan ide pembuatan pelindung wajah ini karena harga pelindung wajah di pasaran masih mahal, berkisar Rp20.000 per buah. Sedangkan jika membuat sendiri, hanya memerlukan biaya Rp6.000 hingga Rp8.000 saja. Menurut Rilan, penghematan anggaran dari pengadaan pelindung wajah tersebut dapat dialihkan untuk pengadaan tempat cuci tangan, masker, dan hand sanitizer. Menurut protokol kesehatan untuk COVID-19 ini, kami persiapkan untuk persiapan tatap muka dengan membuat face shield sendiri. Jadi pertimbangan kami membuat face shield sendiri ini mengingat biaya untuk itu di sekolah itu terbatas, jadi kami inisiatif buat sendiri. Di mana ketika itu pasaran face shield di luar sana itu berkisar 18 sampai 20 ribu.
Jadi kami inisiatif buat sendiri dan ternyata kena biayanya itu per PCS-nya itu kurang dari 10.000, kisarannya sekitar 6 sampai 8.000. Jadi kami kira itu cukup menghemat biaya. Kami buat sendiri sehingga pendanaan lainnya itu bisa kita gunakan untuk lainnya. Misalnya pengadaan masker untuk siswa, pengadaan tempat cuci tangan, kemudian hand sanitizer, disinfektan dan lain sebagainya. Jadi itu pertimbangan kami membuat PESIL itu sendiri. Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Batubara Ilyas Sitorus mengapresiasi ide kreatif pembuatan pelindung wajah oleh para guru di sekolah. Jadi saya beberapa waktu yang lalu juga sudah pernah kemari melihat persiapan sekolah ini, bahwa beberapa hal yang berkaitan dengan protokol kesehatan itu mereka kerjakan sendiri, dan ini kita berikan apresiasi dari Dinas Pendidikan, dan Pak Bupati juga sudah mendapat informasi ini bahwa sekolah-sekolah di Batubara ada beberapa yang mengerjakan sendiri seperti ini, dan ini kita berikan apresiasi. Saat ini sudah ada 162 sekolah mulai tingkat SD hingga SMP yang menggelar KBM tatap muka di Batubara dengan menerapkan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat. Taufik melaporkan untuk Eva Rina TV. Pemirsa, pandemi yang kini melanda hampir di seluruh dunia membuat perekonomian ikut terguncang. Meski saat ini telah melakukan fase adaptasi kebiasaan baru, roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Namun di sisi lain, keadaan ini mungkin jadi waktu yang tepat untuk membuka usaha secara mandiri. Berikut aneka peluang usaha untuk menambah penghasilan di tengah pandemi. Budidaya porang ternyata menjadi peluang usaha menjanjikan di tengah pandemi COVID-19. Tanaman penghasil umbi yang bisa dimakan dan dapat tumbuh di lahan terbatas membuat pembudidayanya meraup untung jutaan hingga miliaran rupiah. Saking menjanjikannya, budidaya porang ini dilirik oleh komunitas porang ampunan Sumatera Utara di Padang Sidimpuan. Pada Agustus kemarin, penanaman porang perdana dilakukan bersama Dinas Pertanian. Dari masa tanam hingga panen, tanaman porang membutuhkan waktu 6 bulan. Meski terbilang lama, namun keuntungan hasil porang cukup menjanjikan. Bayangkan saja, dari modal 150 hingga 200 juta rupiah per hektar, bisa menghasilkan 1 hingga 1,4 miliar rupiah. Mahalnya harga porang karena termasuk sebagai salah satu komoditas primadona di pasar internasional, seperti Jepang, Vietnam, Korea, dan lainnya. Umbi pada porang digunakan sebagai pengganti beras. Biasanya disebut beras porang. Selain itu, bisa juga dijadikan tepung, dimanfaatkan sebagai bahan baku kosmetik, lem pesawat, pembalut wanita, ataupun obat. Meskipun saat ini kita berada di fase adaptasi kebiasaan baru, namun roda ekonomi belum sepenuhnya berputar, sehingga masyarakat pun harus bisa berpikir lebih keras agar kondisi finansial tetap stabil. Seperti petani di Desa Kutambaru, Kecamatan Tigenderket, Kabupaten Karo, Sumatera Utara, memilih beralih ke budidaya salak. Salak merupakan tanaman yang mampu bertahan dibanding dengan tanaman lainnya. Selain itu, tingkat permintaan pasar akan buah salak ini sangat tinggi. Ladang salak ini milik Kamperas Terkelin Purba dengan tanah seluas 7 meter persegi yang berada di kaki Gunung Api Sinabung. Kamperas Terkelin Purba menanam berbagai jenis salak, mulai dari salak madu, salak super, dan salak Bali. Kamperas Terkelin Purba mengatakan bahwa di masa pandemi COVID-19 saat ini, salak juga mampu bertahan dengan harga yang relatif stabil, yakni 9 atau 10.000 rupiah per kilogramnya. Bahkan, dirinya mengaku kewalahan untuk menutupi permintaan pasar yang meminta buah salak sebesar 10 ton per minggunya. Maka dari itu, dirinya mengajak masyarakat sekitar untuk berbudidaya salak. Dengan demikian, petani dapat bangkit kembali dari keterpurukan di bencana non-alam COVID-19. Tim Liputan melaporkan untuk Eva Rina TV. Seputar ini masih akan kembali sesaat lagi, tetaplah bersama kami.
Terima kasih masih bersama kami. Pemirsa, memperkuat ketahanan pangan di Kabupaten Tapanuli Selatan, Polres Tapanuli Selatan panen jagung dan ubi perdana seluas 1 hektar lebih di lahan asrama polisi Citataring, Kota Padang Sidimpuan. Selain di lahan ini, dalam waktu dekat Polres Tapanuli Selatan juga akan panen palawija lainnya di berbagai lokasi di Tapanuli Selatan dan Kabupaten Padang Lawas Utara. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana dan Ketua Bayangkari Cabang Tapanuli Selatan Nyonya Pepin Roman melakukan panen perdana jagung dan ubi seluas 1 hektar lebih di lahan asrama polisi Citataring, Kota Padang Sidimpuan. Penanaman jagung dan ubi ini digalakkan Kapolres AKBP Roman sejak bertugas sebagai Kapolres Tapanuli Selatan 6 bulan lalu sebagai bentuk apresiasi terhadap program pemerintah dalam ketahanan pangan. Penanaman dan perawatan jagung dan ubi ini sepenuhnya dilakukan oleh anggota kepolisian dan ibu-ibu Bayangkari. Kapolres Tapanuli Selatan AKBP Roman Smaradana menyampaikan, semua hasil panen jagung dan ubi sepenuhnya akan diserahkan ke masyarakat sekitar dan kepada anggota Polri. Selain melakukan penanaman jagung, Polres Tapanuli Selatan juga memanfaatkan lahan kosong di asrama polisi Citataring untuk menanam umbi-umbi lainnya. Terdapat seluas 1,5 hektar lebih lahan ditanami umbi-umbian. Kita tanam semalam itu ya Pak ya? Iya, betul sekali. Ini sekarang sudah matang dia. Kita melaksanakan panen di Aspol Citataring, Polres Tapanuli Selatan. Bukan hanya jagung, nanti pun kita akan panen jahe, ketela rambat, dan kacang-kacangan yang ada di sini. Ini dalam rangka ketahanan pangan atau gimana? Dalam rangka ketahanan pangan, sesuai awal kita tanam di sini, ini dalam rangka ketahanan pangan, program daripada pemerintah untuk membantu masyarakat yang terdampak COVID-19. Hasil jagungnya nanti tanamannya dikasih kemana Pak? Hasil jagung ini nanti akan kita berikan kepada masyarakat yang membutuhkan. Selain Kapolres Tapanuli Selatan dan Bayangkari, panen raya jagung dan umbi-umbian ini juga dihadiri Dinas Pertanian Kabupaten Tapanuli Selatan sebagai pembina pertanian lahan milik Polres Tapanuli Selatan. Azan Sinaga melaporkan untuk Eva Rina TV. Tim Antara menapaki jejak persembunyian Cengki Avo di lereng Gunung Gamalama, Ternate, Tengah Maluku Utara. Berusia ratusan tahun, Cengki Avo tersebut masih bertahan sebagai bagian dari kisah kejayaan rempah Nusantara masa lalu yang dapat dilestarikan. Sejak abad ke-15, cengki dan pala menjadi komoditas yang paling banyak diburu kaum pedagang. Kala itu, harga cengkih dan pala jauh melebihi emas. Berkhasiat untuk mengobati berbagai jenis penyakit, cengkeh dan pala juga lazim dimanfaatkan sebagai bahan penyedap rasa. Khusus cengkeh, jejak buah pedas ini masih tersimpan di lereng Gunung Gamalama, Ternate Tengah, Maluku Utara. Disinilah bertahta pohon cengkeh berusia ratusan tahun yang dipercaya sebagai pohon cengkeh tertua di dunia. Hadirnya pohon cengkeh legendaris ini tidak bisa lepas dari kebijakan kongsi dagang Belanda VOC yang hendak memonopoli perdagangan rempah. Jadi Avo itu tergolong pohon besar yang beliau tanam cengkeh itu di pantak pohon itu. Makanya sembunyikan dari pantauan orang. Belanda menerapkan sistem monopoli untuk bagaimana dia bisa memiliki cengkeh sebanyak mungkin, dan kalau memang dia tidak mampu mendistribusi atau menjual, dia membumi hanguskan. Cengkeh Avo itu disebarkan di seluruh daerah Maluku Utara, bahkan di Banda ya, di Maluku ya, itu semuanya berasal dari cengkeh Avo ini, gitu. Bahkan di seluruh Indonesia malah. Menurut Ketua Cengkeh Avo dan Gamalama Spices Jauhar Mahmud, bibit cengkeh yang ada di Ternate dipercaya telah melanglang buana hingga ke Zanzibar, Afrika, yang kini menjelma menjadi salah satu pusat cengkeh terbesar dunia. Dari 3 pohon berusia ratusan tahun, saat ini hanya 1 cengkeh Avo yang masih bertahan. Kalau cengkeh Avo 1 itu 475 tahun di tahun 80-an, sementara cengkeh Avo 2 itu 250 tahun. Yang Avo 3 ini adalah 200 tahun. Berarti berjenjangnya kan tidak terlalu jauh. Karena regenerasi kami ini cuma hanya mengutip cerita dari
leluhur atau orang tua kami, sehingga ini perlu kami terapkan kepada anak-anak kami atau saudara-saudara kami yang ada di sini, sehingga patut kita melestarikan. Kini, kawasan Bukit Cengki Avo telah menjadi destinasi wisata jalur rempah yang membawa pengunjung untuk menapaki jejak kejayaan rempah Nusantara masa lalu. Dari Maluku Utara, Adnananda, Kantor Berita Antara mewartakan. Pemirsa, demikianlah rangkaian informasi dalam Sumut hari ini malam. Saya Budi Arti mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih atas kebersamaan Anda dan sampai jumpa.